selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Izin memperkenalkan diri, saya Sylvia Nasifa dengan NPM 231302465 dari kelompok 3A ingin menjelaskan bagaimana cara membuat aplikasi pembelajaran biologi menggunakan Google Sites. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah buka Chrome yang sudah terdapat akunnya. Lalu kita bisa ketik Google Site di pencarian. Nah, klik Google Site yang paling atas ini. Nah, untuk membuat aplikasi yang baru, kita perlu klik situs kosong. Nah, sudah menunjukkan judul halaman awal. Nah, untuk membuat judul halaman awal atau cover, kita bisa menambahkan foto dengan klik foto di sini. Lalu klik upload. Kita harus sudah menyediakan desain dari cover yang sudah kita buat. Nah, pada aplikasi kita sudah membuat cover demikian. Nah, ini cover dari aplikasi yang telah kita buat. Ini covernya. Setelah itu kita juga perlu menambahkan judul dari aplikasi atau nama dari aplikasi yang akan kita buat. Misalnya kita mengambil nama BioBleach. Setelah itu kita tambahkan logo dengan caranya yaitu dengan sisipkan logo. Setelah itu kita harus membuat tombol start. Nah, tombol start ini kita harus mempunyai desain terlebih dahulu. Setelah kita mempunyai desain, kita masukkan dengan cara menyisipkan gambarnya. Kita klik sisipkan dan klik gambar, lalu akan seperti ini. Nah, setelah itu kita harus menyisipkan link di sini, yaitu link dari halaman awal atau home. Nah, seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada teman-teman saya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Dian Salsa Larasati dengan NPM 23130240013. Setelah dijelaskan oleh Sylvia tadi bagaimana cara menambahkan halaman muka, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana menambahkan halaman lainnya atau submenu yang ada di samping-samping sini. Caranya adalah kita buka dulu bagian sini samping, lalu kita buka ke halaman. Kita lihat ada tanda plus di sini, kita tambahkan halaman baru. Silahkan tuliskan namanya, misalkan materi. Misalkan kita mau masukkan materi. Selesai. Nanti akan muncul halaman materi. Lalu bagaimana cara menambahkan subhalaman? Tinggal pencet saja di bagian sini titik 3 di samping materi. Lalu tambahkan subhalaman. Untuk di materi kami kan ada invertebrata dan juga vertebrata, dan tentunya nanti akan ada penambahan lainnya. Lalu tambahkan saja, berikan nama seperti tadi, invertebrata. Ya, seperti ini. Nanti dia akan muncul di bagian halaman materi. Setelah selesai, lakukan hal yang sama jika yang menambahkan lagi seperti tujuan pembelajaran lainnya, atau galeri, evaluasi, dan lain-lain. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Irul Farida dengan ujung NPM 17, izin melanjutkan yaitu mengenai fitur-fitur yang digunakan pada pembuatan aplikasi BioBleach ini, yaitu yang pertama pada halaman home.
Di sini ditambahkan fitur-fitur berupa tujuan pembelajaran, materi, galeri, dan juga evaluasi. Nah, cara pembuatan fitur-fitur ini yaitu dengan cara klik sisipkan, lalu tambahkan gambar, lalu diupload. Setelah itu, pada setiap fitur-fitur ini kita buka, misal pada di fitur tujuan pembelajaran. Di tujuan pembelajaran ini ditambahkan fitur tombol berupa tombol kembali untuk ke menu sebelumnya, dan juga tombol yang mengarah ke halaman muka. Seperti itu di setiap fitur-fitur yang dibuat, yaitu pada tujuan pembelajaran, materi, galeri, dan juga evaluasi. Nah, di materi sendiri juga ditambahkan fitur-fitur seperti tadi, yaitu ada tombol kembali untuk ke halaman sebelumnya, dan juga tombol home untuk kembali ke halaman muka. Dan di sini itu ditambahkan fitur header footer yang bisa bergerak-gerak, yaitu seperti give welcome seperti ini. Nah, gimana sih cara menambahkannya? Yaitu dengan cara sisipkan, tambahkan header. Nah, di sini. Nah, klik di sini, baru di-upload. Seperti itu. Dan di fitur materi di fitur materi ini, pada setiap materi yaitu vertebrata dan juga invertebrata itu juga ditambahkan tombol yang seperti tadi, yaitu tombol kembali ke halaman sebelumnya, seperti itu. Begitu pula juga dengan galeri, ditambahkan tombol yang sama. Dan di evaluasi pun seperti itu, ditambahkan tombol yang sama. Nah, seperti itu. Baik, saya Nikade Dwi Alvina Astuti dengan NPM 231302439 akan melanjutkan menjelaskan tentang bagian dalam pembuatan materi dalam aplikasi BioBlitz ini. Yang pertama itu dibuka fitur materi, lalu klik vertebrata. Nah, di sini akan ada teks, fitur untuk menambahkan teksnya. Di sini klik, baik, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang pembuatan materi. Klik fitur materi pada aplikasi,
klik vertebrata. Lalu untuk menambahkan materi, tinggal klik ini, lalu ketik materi, misalnya itu tentang vertebrata. Tulis materi yang akan digunakan. Untuk menambahkan kotak teks, tinggal klik enter. Lalu untuk mengubah font, klik ini, lalu ubah font sesuai kemauan, misal memakai jersey. Untuk merubah ukurannya ada di bagian atas samping font. Lalu untuk klik tambahkan materi sampai selesai. Contohnya ini, pilihlah materi dari buku atau sumber terpercaya, misalnya itu materi tentang pictures. Ini nanti dibuka materinya. Dan digunakan. Lalu klik enter. Untuk merubah fontnya, kita buka, lalu pilih ini, lalu pilih jersey dan ubah ukurannya sesuai kemauan. 12. Untuk menebalkan kata, kita blok kata yang kita ingin tebalkan, lalu bagian tebal. Untuk memiringkan, blok kata yang akan kita miringkan, lalu klik miring. Untuk menambahkan daftar bernomornya, klik daftar bernomor untuk menambahkan nomor 1, 2, dan 3. Setelah selesai, lalu kita buat materi di bagian invertebrata. Bagian materi invertebrata sama halnya dengan pada bagian materi vertebrata. Setelah semua terbuat materinya, lalu klik publikasi. Untuk membuat sub materi ini, jangan lupa klik titik 3 pada bagian materi.
lalu tambahkan subhalaman, lalu klik nama subhalaman barunya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke teman saya. Baik, saya Devia Nur Aksma dengan NPM 2313024663. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat galeri. Nah, di sini kita masuk ke galeri. Nah, beberapa belum terlihat. Nah, ini adalah tampilan galeri di awal. Di sini sudah terdapat beberapa jenis hewan, baik dari invertebrata maupun vertebrata. Nah, di sini dibagi menjadi dua subhalaman, yaitu vertebrata dan invertebrata. Di invertebrata dan vertebrata juga di invertebrata dilakukan sama, yaitu dari. Nah, ini kita bisa tambahkan gambar dengan cara klik sisipkan pada samping halaman, lalu kita klik gambar, pilih upload. Kita tambahkan gambar. Nah, terus kita geser ke samping foto ini. Nah, setelah dimasukkan, jangan lupa kita mempublish hal yang telah diedit pada halaman kita buat. Lalu klik publish. Nah, untuk membuat sub halaman atau pada vertebrata atau yang lainnya itu dengan cara klik titik 3 di samping kanan. Nah, ini kita bisa klik yang ini, tambahkan sub halaman. Tuh. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Aprilia Duyanti dengan NPM 2313024029. Nah, untuk selanjutnya yaitu cara membuat evaluasi atau soal-soal yang dapat dikerjakan oleh murid. Pertama, yaitu kita buka dulu, kita buat halamannya, halaman evaluasi. Nah, setelah sudah, maka kita akan pergi ke bagian sisipkan. Nah, di sisipkan ini kita mencari formulir. Nah, lalu klik. Nah, setelah itu pilih latihan soal yang telah kita buat sebelumnya di Google formulir yang telah tersedia di sini. Nah, di sini ada dua contoh, yaitu untuk latihan soal vertebrata dan latihan soal invertebrata. Setelah nanti diklik, maka akan muncul seperti ini. Nah, soal-soal ini dapat dikerjakan oleh murid yang telah mempelajari semua materi yang telah diberikan sebelumnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, selanjutnya yaitu cara mengubah Google Sheet ini menjadi sebuah aplikasi yang bisa digunakan untuk media pembelajaran bagi para eh, peserta didik agar memudahkan mereka dalam memahami pembelajaran. Nah, bagaimana sih caranya? Yaitu yang pertama, kita ke Google dan ketik appsgeyser.com. Lalu klik di sini, lalu klik up for free ini, dan kita masukin nih link yang ada di Google Sheet yang telah kita buat tadi agar bisa dibuat sebuah aplikasi. Kita salin link dari situsnya dan kita masuk ke website tadi dan ditempel. Kita tunggu saja. Nah, kita bisa tuh, em, oh seperti ini nih tampilannya. Kalau misal di HP, nah kita bisa bisa coba buka seperti ini. Kita get con. Setelah itu kita pilih colornya bisa misal pakai warna pink. Kita next. Nah, kita kasih nama aplikasinya yaitu dengan kasih nama menggunakan kata BioBlitz ini. Lalu kita next. Nah, untuk icon em, kita bisa ubah nih sesuai dengan logo kita. Nah, seperti ini. Misal kita custom, lalu kita klik upload, lalu kita pilih filenya, seperti ini. Nah, kita bisa perbesar, lalu kita klik next, kita next aja, lalu kita klik buat. Kita tunggu aja. Nah, setelah ini kita download aja. Kita download aplikasi. Nah, kita tunggu sampai 100%. Kita tunggu. Dan selesai. Nah, inilah aplikasi yang sudah bisa digunakan, yaitu dengan nama BioBlix, aplikasi media pembelajaran berbasis digital. Sekian dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Rina Rita Camat Paung, selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Sini, kami anggota kelompok 3 dengan saya Devian Rahmat, Aprilia Dwiyanti, Dian Salsabila Larasati, Ilham Farida, Ika Dwi Alvina, dan Sylvian Latifah. Kami
Kelompok 3 membuat aplikasi yaitu berjudul BioBlitz. Aplikasi ini berisi materi terkait invertebrata dan juga vertebrata. Pada aplikasi ini diperuntukkan untuk materi bagi jenjang SMA kelas 10. Di aplikasi ini terdapat beberapa fitur yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada fitur-fitur dari aplikasi BioBlitz ini, yaitu yang pertama, ada tujuan pembelajaran, materi, galeri, dan evaluasi. Nah, tujuan pembelajaran ini itu berisikan berupa sasaran yang hendak dicapai setelah proses pembelajaran itu berlangsung. Yang selanjutnya ada fitur materi. Nah, di materi ini itu berisikan materi-materi yang disajikan yaitu berupa materi vertebrata dan juga invertebrata. Selanjutnya yaitu ada galeri. Nah, galeri ini itu ada gambar-gambar dari materi invertebrata dan juga vertebrata. Dan yang terakhir ada evaluasi. Nah, di fitur evaluasi ini, di aplikasi ini disajikan yaitu berupa soal-soal yang dapat dikerjakan oleh peserta didik agar bisa mengasah kemampuan yang telah diperoleh setelah mengikuti pembelajaran atau materi yang telah disediakan pada aplikasi ini. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran dari aplikasi yang telah kami buat. Nah, kita bisa klik bagian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari aplikasi yang telah kami buat adalah pada materi ini diharapkan peserta didik dapat memahami dan membedakan antara morfologi, anatomi, dan fisiologi pada hewan invertebrata dan juga vertebrata. Morfologi itu merujuk pada bentuk dan struktur luar tubuh hewan termasuk ukuran, bentuk tubuh, warna, dan bagian-bagian lainnya. Anatomi adalah kajian tentang struktur internal tubuh hewan seperti organ dan sistem organnya. Fisiologi itu mencakup fungsi dan proses yang ada pada vertebrata dan invertebrata, seperti sistem pencernaan, respirasi, dan juga ekskresi pada hewan vertebrata dan juga invertebrata. Nah, dengan pemahaman ini, siswa diharapkan dapat mengenali perbedaan-perbedaan antara hewan invertebrata dan vertebrata dalam hal morfologi, anatomi, dan fisiologi, serta memahami bagaimana masing-masing aspek tersebut mempengaruhi cara hidup dan kelangsungan hidup mereka. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang materi yang ada di aplikasi BioBlitz ini. Nah, materi yang ada di aplikasi BioBlitz ini berupa materi vertebrate dan invertebrate. Nah, pada materi vertebrate itu terdapat pengertian dari vertebrate itu. Nah, hewan vertebrate itu merupakan hewan yang bertulang belakang atau memiliki punggung. Nah, dari hewan vertebrate ini terdapat 5 kelas. Yang pertama itu ada kelas Pisces. Pisces itu merupakan kelas hewan. Hewan ini hidup di dalam air, mereka bernafas menggunakan insang. Nah, dalam hewan ini terbagi menjadi 3 jenis hewan, yaitu 3 jenis ikan. Yang itu ikan tak berahang, ikan bertulang rawan, dan ikan bertulang sejati. Yang kedua ada kelas amfibi.
Kelas amfibi ini merupakan hewan yang hidup di dua alam. Contohnya itu kata, kodok. Yang ketiga ada reptilia. Reptilia atau reptil ini merupakan hewan vertebrate yang berdarah dingin yang memiliki fisik. Hidupnya di daratan. Contohnya itu buaya, kadal, ular. Yang keempat ada kelas Aves. Aves atau burung merupakan vertebrate yang memiliki bulu dan sayap. Nah, umumnya mampu terbang. Contohnya itu unggas, burung, bebek, angsa. Yang terakhir adalah kelas mamalia. Nah, kelas mamalia ini merupakan hewan vertebrate yang memiliki kelenjar susu, rambut, dan tubuh berdarah panas. Contohnya itu mamalia bertelur seperti echidna, dan mamalia laut, mamalia pemangsa, mamalia pengerat, dan lainnya. Nah, di dalam materi vertebrate ini menjelaskan tentang kelas-kelas dari hewan vertebrate, habitatnya, dan jenis-jenis dari kelas tersebut. Yang kedua ada materi tentang invertebrate. Nah, di dalam materi invertebrate ini terdapat ciri-ciri utama dari invertebrate atau hewan yang tidak bertulang belakang. Nah, ciri-ciri umum hewan invertebrate ini umumnya itu tidak bertulang belakang, struktur tubuhnya itu sederhana. Nah, di dalam materi invertebrate ini menjelaskan juga tentang sistem pernapasannya, sistem pencernaannya, siklus hidupnya, habitatnya, dan filum-filum dari kelas invertebrate. Nah, di dalam invertebrate terdapat 8 filum, yaitu filum protozoa, filum porifera, filum cnidaria, filum platyhelminthes, filum Annelida, filum Arthropoda, filum Mollusca, dan filum Echinodermata. Nah, setiap filum ini dijelaskan bagian-bagian dari filum tersebut, contoh hewannya dan habitatnya. Baik, itu saja materi yang ada di dalam aplikasi BioBlix ini. Baik, selanjutnya yaitu ada galeri. Nah, galeri ini berisi gambar-gambar mengenai contoh-contoh hewan dari vertebrata dan invertebrata. Kemudian, kita kembali. Setelah itu, ada evaluasi. Nah, di evaluasi ini berisi soal-soal yang dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah membaca materi yang telah disajikan. Nah, soal ini dibagi menjadi dua, yaitu soal latihan vertebrata dan soal latihan invertebrata. Ini. Soal-soal ini terdiri dari 20 soal invertebrata dan 20 soal vertebrata. Baik, selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari aplikasi ini. Yang pertama ada visualisasi konsep. Untuk kelebihannya ada visualisasi konsep yang kompleks, lalu ada interaktivitas yang tinggi, di mana siswa itu bisa meneliti fitur tulis dan juga latihan soal. Yang ketiga ada aksesibilitas dan juga fleksibilitas waktu, yaitu siswa bisa mengakses ini di mana